Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 23 Agustus 2026. Pertama, ibadah usia indah dilaksanakan pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, berita Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao, ibadah Padang dan pertemuan bulanan Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 di Tongkonan Bamba Baklele. Pelayan firman Pendeta Yonatan Mangallo. Kumpul di gereja pukul 8 menggunakan baju magenta Sekolah Minggu Gereja Toraja. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Yang ketiga, anggota baru. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu 1. Keluarga Bapak Sikondus Krei, istri Ibu Vini Tamika Ruspana, anak Vicky Immanuel Krei, Vince Dorhana Susana Krei, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 6, yaitu di Asrama Kodim 1414 Tanah Toraja. Yang kedua, keluarga Bapak Malvin, istri Ibu Indra Lestari Tiara, anak Madara Ikonawa, Keinara Okinawa, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Nonongan, Klasis Nonongan Salu, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 3. Tuhan memberkati. Kalau kedua keluarga yang tersebut hadir pada saat ini, mohon berdiri. Mungkin di ibadah jam yang lain. Yang keempat, ibadah pemindahan jenazah. Ibadah penghiburan dalam rangka pemindahan jenazah almarhumah Francisca Dara atau Mama Nopen di kelompok pelayanan 3 ke Kadundung dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 11. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang kelima, pundi khusus yaitu pundi 4. Pada hari ini diperuntukkan kepada kegiatan Tebar 3 Guru Sekolah Minggu Gereja Toraja yang akan berlangsung di Makassar pada tanggal 9 sampai 12 September 2026. Atas partisipasi dan dukungan warga jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang keenam, kunjungan pelayanan keluarga besar SMA Kristen Barana. Keluarga besar SMA Kristen Barana akan melakukan kunjungan pelayanan persembahan pujian berupa vokal grup dengan judul lagu Let a Fairy Thing
di Jemaat Rantepao pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Sudah selesai tadi pukul 9. Yang berikut, program prioritas 3 Komisi 4 Pembinaan Warga Gereja Jemaat Rantepao. Program prioritas 3 Pastoral untuk warga jemaat dan anak kos, dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan sahabat untuk berdiskusi atau mencurahkan isi hati bersama dengan Bapak Pendeta Yonan Tadius. Akan dimulai pada hari Jumat 28 Agustus 2026 pukul 16.30 sampai pukul 19 di ruangan lantai 3 Gedung Bunga Lalan ini. Yang berikut, kelas katekisasi Sidi. Pengajaran peserta katekisasi calon Sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan hari Jumat 28 Agustus 2026 pukul 17 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi calon Sidi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Terima kasih. Tambahan warta jemaat, Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Toraja Utara mengadakan ibadah doa untuk bangsa dilaksanakan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 8.30 di Gedung Gereja Oikumene Para Duta Kodim 1414 Tanah Toraja. Diharapkan kehadiran anggota jemaat. Demikian penekanan warta jemaat, dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudari baca dalam warta jemaat. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Selamat sore semua. Bagaimana kabarnya di sore ini? Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah. Kita mensyukuri kemurahan Allah yang terus menuntun kita dan akan mengantar kita beralih ke minggu-minggu selanjutnya yang ada di depan kita dengan pengharapan iman yang sama. Dalam rancangannya yang indah, Dia senantiasa melimpahkan kasih setia kepada umatnya untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Karena itu, marilah nyanyikan syukur dan pujian pengagungan untuk memuliakan nama Tuhan. Menghidupi rancangan Tuhan akan menjadi tema penuntun dalam ibadah saat ini. Sejemput sidang jemaat berdiri. Kita melakukan kidung pujian, mari masuk kita nyanyikan 2 kali.
berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta kamu. Besertamu juga. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 138 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai ke-8 kita akan baca secara responsorial. Tulisan yang ada keluar saya akan baca, tulisan yang agak ke dalam Bapak Ibu saudara-saudara yang akan membacanya. Nyanyian syukur dalam kesesakan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji hamba-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu tinggi, tetapi Ia melihat orang yang hina. Walaupun aku berjalan dalam kesesakan, Engkau melindungi hidupku dari amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu. Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Janganlah Engkau tinggalkan perbuatan. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita angkat kidung pujian, tangan Tuhan menyelamatkanku. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari bersama kita dengarkan perintah mengasihi. Kita berdiri. Perintah mengasihi menurut Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar yang difirmankan,
Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Amin. Kasihi musuhmu, jangan dibenci, walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasihi musuhmu, jangan dibenci, turut perintah Yesus, ya selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita sungguh rancangan yang tidak pernah mengecewakan. Namun berulang kali kitalah yang mengecewakan Tuhan melalui kepelbagian hidup yang terus berdosa. Mari berkata seperti pemazmur, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Karena itu marilah datang kepadanya seraya memohon belas kasih-Nya. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Mohon ampuni dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang
dari kita kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumber, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari lewat persembahan syukur. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 138 ayat 1 mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Sambil pundi dijalankan, kita angkat pujian, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidup.
bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita menyanyikan kembali bait tua, janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan diri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat kemurahan-Mu yang terus kami nikmati sepanjang kehidupan kami ini. Di hari perhentian yang kudus ini, kami datang membawa persembahan syukur sebagai tanda terima kasih kami kepadamu. Persembahan yang kami bawa ini adalah sebagian kecil dari berkat yang Engkau telah percayakan kepada kami. Berkati setiap persembahan kami ini. Berkati juga usaha dan pekerjaan kami, agar menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami dan sesama kami. Serta ajarlah kami untuk selalu setia dan selalu bersyukur kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, jadikanlah persembahan ini berkat bagi pekerjaan-Mu dan penyebaran Injil-Mu, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syukur kami, di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kidung pujian Aku Hendak Bersyukur. Mari bersama kita siapkan pembacaan dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal yang kedua ayat 1 sampai 10, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, dan pembacaan Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Mari berdoa. Kami bersyukur dan terus bersyukur karena kami percaya ya Tuhan dalam kehidupan kami, setiap rancangan yang Tuhan terus rancangkan dalam kehidupan kami, entah itu melewati segala suka duka, tapi dalam iman kami percaya itu akan senantiasa mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Itu yang bersama akan kami renungkan dalam pembacaan dan perenungan kami hari ini. Tapi kami sadar Tuhan, betapa tidak sempurnanya kami untuk memahami Tuhan yang begitu sempurna dan tidak terbatas itu. Dalam kerendahan hati kami mohon, kiranya dalam keterbatasan kami ini berkenan Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami akal budi yang baik, bahkan hidup yang juga mau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam hidup anugerah-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang saat ini siap untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan hamba biarlah hanya kehendak Tuhan yang dinyatakan. Bersabdalah ya Allah yang hidup, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai Keluaran pasal 2 ayat 10. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai Keluaran pasal 2 ayat 10. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita.
Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir itu kepada mereka, sehingga membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian dan membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat. Karena bidan-bidan itu takut akan Allah, ia membuat mereka berumah tangga." Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup." Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai itu, ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hamba perempuannya untuk mengambilnya. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Perlukah aku pergi memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Pergilah." Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan beri upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin, firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8, firman Tuhan.
Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin firman Tuhan. Haleluya. Injil menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan baru jilid 2. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian firman Tuhan. Kure sumangga puang. Semua
Banyak kondisi hari ini yang membuat kita untuk mau bilang bahwa bukan cuma bangsa negara kita yang tidak baik-baik saja. Ya, jadi 17 Agustus baru terlewati dan ada banyak hal kekecewaan terhadap bangsa negara ini yang mungkin belum terwujud, dan terus kita bertanya apa yang akan terjadi dengan bangsa ini gitu ya. Belum lagi kondisi-kondisi yang kemudian bikin kita sedih. Gempa di Flores yang sampai hari ini masih terus ada gempa susulan, kebakaran hutan yang paling besar itu di Kalimantan. Seorang teman di sana bilang, ya di tempat lain kita bergumul dengan kemarau, kami bergumul dengan asap. Itu persoalan yang tidak baik-baik saja tentang bangsa kita. Tapi kalau kita lihat juga diri kita, keluarga kita, saya rasa tidak ada orang, tidak ada keluarga yang akan mau bilang begini, kami baik-baik saja. Semua pasti hari ini punya kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Anak muda sekarang bilang begini bahasanya, it's okay to say I'm not okay gitu ya. Jadi nggak usah bilang saya baik-baik saja padahal kondisi saya tidak baik-baik saja. Ada banyak kondisi yang membuat kita bertanya, adakah rencana Tuhan yang betul indah kalau dengan kondisi begini? Beberapa anak yang akan kuliah tahun ini harus menahan diri untuk tidak melanjutkan mimpinya, rencananya karena kondisi ekonomi orang tuanya tidak mampu, tidak memenuhi. Ada anak muda yang baru diwisuda dan kemudian rindu untuk bekerja, tapi justru kondisi hari ini dalam rencananya tidak memungkinkan karena justru dalam kondisi ekonomi hari ini yang tidak baik, justru ada banyak perusahaan yang harus tutup. Ada sebuah perusahaan yang juga akan merumahkan karyawannya, kurang lebih 500 orang karyawannya karena kondisi kemarau yang karena dia bergantung pada air. Kita ibu-ibu rumah tangga hari ini pasti kalau ke pasar pulang pasti semarok kumile. Sayur yang biasanya 5.000 satu ikat sekarang 15.000 dua ikat. Jagung yang 310 jadi 5.000 satu. Saya yang jarang ke pasar juga dibuat terkaget-kaget dengan harga ikan dan harga sayur di pasar, dan mau bilang bahwa betul-betul tidak ada yang baik-baik. Dan kalau tidak baik-baik begini, kehidupan rumah tangga saya pun saya juga nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu kehidupan rumah tangga kita masing-masing seperti apa. Kalau dalam kondisi yang tidak baik-baik begini, kemudian kalau saya mau bertanya dan bicara tentang hari ini, tentang rencana Tuhan, bagaimana mungkin rencana Tuhan bisa jadi kalau kondisinya tidak baik-baik begini? Atau kalau mau ikut tema hari ini, menghidupi rencana Tuhan, bagaimana saya bisa hidup dalam rencana Tuhan kalau kondisi hidup saya hari ini tidak baik-baik saja? Bagaimana saya bisa memahami rencana Tuhan ketika banyak hal yang kemudian terjadi di luar ekspektasi saya, di luar rencana saya, di luar harapan saya? Atau bagaimana saya bisa bersuka cita menghidupi rencana Tuhan kalau saya sendiri hari ini sedang tidak jelas apa tulaku patulako? Bagaimana hidup anak-anak saya ke depan, bagaimana hidup saya ke depan, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana kelanjutan hubungan saya dengan pacar saya, latar rusyaraka atau harus putus di tengah jalan. Tapi menarik hari ini, ketika bicara tentang rencana Tuhan, berangkat dari Keluaran, ada hal yang menarik. Tuhan memulai rencananya atas Israel bukan dari kondisi yang baik-baik saja, bukan dari sesuatu yang teratur, bukan dari sesuatu yang manis, tapi Tuhan memulai pekerjaannya, Tuhan memulai rencananya justru dari kondisi yang pahit, kondisi yang menyakitkan. Bayangkan, orang Israel lagi tenang-tenangnya, ada Yusuf di sana, tiba-tiba muncul penguasa baru yang tidak mengenal Yusuf. Selesai hidup mereka.
Penguasa Mesir baru merasa terancam dengan kehadiran orang Israel yang semakin banyak, sehingga ada rencana kemudian untuk menghabiskan orang Israel. Tapi di situ justru indahnya rencana Tuhan. Cara Tuhan bekerja dalam diam, cara Tuhan memakai orang-orang di luar nalar kita. Ketika Firaun memakai kekuasaannya, Tuhan bekerja dalam diam, memakai bukan kuasa tapi cara-cara yang di luar, orang bilang nalar kita. Firaun suruh Sifra dan juga minda tu sangami sana toh Puah. Firaun suruh Sifra dan Puah patei. Panakoya simawatang ya simalap gitu Israel. To bene Israel menelaram puki inaki anak mau ya. Rencana selanjutnya kalau ada anak laki-laki lahir, selesaikan. Sifra dan Puah dipakai Tuhan, dikatakan mereka takut akan Tuhan. Menarik ya, orang Mesir tapi mereka takut akan Tuhan sehingga dipakai oleh Tuhan. Rencana selanjutnya bunuh. Ternyata ada seorang ibu yang tanpa perintah siapa-siapa, hanya di bagian ini diceritakan, seorang perempuan Lewi. Berarti sebenarnya kan dia tidak terkenal. Bukan seorang perempuan yang kemudian direncanakan, tapi kemudian dipakai Tuhan. Dia melahirkan, tapi dia memilih untuk menyembunyikan anaknya dan dia memilih jalan yang lain. Dikatakan dia selamatkan anaknya dengan cara membuat keranjang dan membawanya ke sungai. Semacam ada skenario dalam pikirannya, di tengah-tengah kehidupan yang membawa kematian yang dibawa oleh Firaun, si ibu ini tetap berpikir tentang kehidupan dan mengusahakan kehidupan. Dia bawa anaknya, dia bawa ke sungai karena dia tahu akan ada putri Firaun yang mandi di situ, sambil dia suruh kakak si bayi ini untuk ngawasin. Putri Firaun datang, dia angkat, lucu di. Muncul kakaknya. Iya, kalau butuh ibu untuk nyusui, nanti saya carikan. Dan pada akhirnya dalam cerita-cerita selanjutnya, bayi ini Musa yang kemudian jadi sarana untuk menyelamatkan orang Israel. Luar biasa rencana Tuhan. Luar biasa cara Tuhan mendatangkan kehidupan bagi umatnya. Ada banyak situasi hari ini kan yang sebenarnya membawa kita pada jalan kematian. Saya tidak selalu bicara tentang kemudian kematian itu bicara tentang terputusnya nyawa atau nafas, terlepasnya nafas kita dari kehidupan kita daerah. Tapi ada banyak kondisi-kondisi hari ini yang sebenarnya juga membuat kita seringkali memilih jalan-jalan kematian, memperhadapkan kita pada jalan-jalan kematian. Kematian dalam pengakuan kita imani bahwa kematian itu adalah putusnya relasi saya dengan Tuhan, putusnya hubungan saya dengan Tuhan. Sehingga saya selalu ingatkan biasa, jangan sampai kita jadi orang-orang yang mati di gereja. Saya duduk di gereja tapi ternyata relasi saya dengan Tuhan tidak ada. Koneksi saya dengan Tuhan, ya si Veronica itu ya, device not connected gitu ya. Jadi ada wifi tapi saya nggak connected dengan wifi-nya. Saya di sini tapi saya nggak connected dengan Tuhan gitu loh. Jangan sampai saya seperti itu. Ada banyak hari ini tawaran-tawaran seperti itu ketika kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak baik-baik saja. Kadang-kadang saya kalau buka media sosial itu bukan cuma tarik nafas, bukan cuma sedih, tapi saya berpikir itulah kondisi hari ini. Banyak orang memilih jalan cepat. Lotre, mau dapat barang yang bagus, lotre. Saya nggak usah jelaskan, pasti banyak yang tahu itu ya. Pasang beli nomor, beli kursi untuk dapat
barang yang wow itu. Dan kita bilang, nggak apa-apa kok itu. Atau hari ini ada banyak anak-anak yang mengambil jalan pintas menyelesaikan studinya dengan cara-cara yang nggak benar. Ada banyak jalan-jalan kematian hari ini hanya karena kepentingan-kepentingan kita dalam keluarga. Kemudian apa? Sikabiri ki isyuluta. Ada banyak hari ini kondisi-kondisi dalam persekutuan kita hanya karena kepentingan-kepentingan kita lupa bahwa dalam gereja bukan kepentinganku, tapi kepentingan dia yang harus kudahulukan, dan kepentingan dia itu yang harus yang utama dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam kehidupan saya. Jalan kematian itu yang sering kita lihat, itu yang sering kita pikirkan. Tapi Roma 12 hari ini yang jadi bacaan utama kita memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Roma 12 ini langsung dibuka. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Dia langsung memulai, tapi ternyata saya baca-baca Roma 12 ini titik balik. Jadi sampai Roma pasal 11 sebenarnya di situ Paulus mau menjelaskan apa yang Allah sudah lakukan bagi manusia, sehingga mulai masuk pasal 12 di situ Paulus mulai menjelaskan bagaimana umat yang sudah menerima kemurahan Tuhan itu, bagaimana umat yang sudah menerima kasih Tuhan itu harus merespon apa yang sudah diterimanya. Sehingga Paulus bilang, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, berilah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini ayat hafalan anak sekolah minggu ya. Persembahan yang hidup, yang berkenan. Persembahan, pamenganku, persembahan, pemberianku, persembahan. Apa yang kuberikan pada Tuhan, tapi nextnya persembahan yang hidup. Bukan sekedar persembahan, bukan sekedar materi, tapi dikatakan persembahan hidup. Ketika dunia menawarkan banyak jalan kematian, hari ini saya disuruh memberi persembahan hidup. Persembahan berarti apa? Sesuatu yang harus saya berikan kepada Tuhan. Tapi dari persembahan itu harus jadi jalan kehidupan untuk orang lain. Berarti apa yang saya berikan itu harus jadi jalan kehidupan, membuat orang lain hidup. Kan kadang-kadang yang terjadi adalah selalu kita bangga dengan persembahan-persembahan materi kita. Kita seringkali berhenti pada persembahan persepuluhan, persembahan syukur bulanan, lelang di gereja, persembahan yang kayak tadi pundi. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya persembahan yang paling penting, yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Tuhan adalah persembahan hidup? Itulah mengapa kita selalu bilang liturgi kita, ibadah kita tidak berhenti di sini. Ada istilah liturgi after liturgi. Jadi ini liturgi selebrasi di tempat ini, tapi kita pulang nanti harus terus melanjutkan liturgi di sini dalam kehidupan kita. Sule kita kok sita mau kita tahu tak emi meta sitongan na bagian na mau liturgi mito. Tas sok midako gas kopi motor mi sita mo midang sitor na salah rem tu deng sitor mesengkei. Berarti itu bagian dari liturgi yang ya. Kenapa? Kita selalu bilang hidup ini adalah liturgi, hidup ini adalah ibadah. Bahkan ketika kita tidur pun itu bagian dari ibadah. Makanya kalau saya yakini bahwa hidup ini adalah ibadah, maka hidup saya, kehadiran saya harus saya yakini juga bagian dari yang dipakai Tuhan untuk rencananya. Laku pakai dari jalan kehidupan untuk orang lain, bukan untuk jadi jalan kematian. Apapun yang ada dalam diri saya hari ini, saya pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Tapi bagaimana caranya supaya hidup saya jadi jalan kehidupan bagi yang lain? Namanya kutiro tu solaku, kurang-kurang penampilan atau mangura, kadang-kadang saya abang metu matanta. Nah, kuat biasa tampak matanta menurut kemarin tidak tahu. Hanya karena penampilan yang salah. Menarik.
Karena dikatakan di Roma, berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi yang berubah, yang di sini yang berubah untuk memahami rencana Tuhan, untuk menjadi jalan kehidupan bagi orang lain. Kenapa? Kalau di sini berubah dengan baik dalam kehendak Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan tuntun saya, Tuhan ajar saya untuk tahu bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Masalahnya hari ini kembali saya tanyakan, yakin siami ki ika kumua berubah siama tu budinta. Pak Tumiko tak si anakku disangga budi, Bu. Berubahlah oleh pembuaran budimu sehingga apa? Kamu tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Pertanyaan lanjutnya adalah, kalau memang saya bilang saya berubah oleh pembaruan budi dan saya mau hidup dalam rencana Tuhan yang membawa kehidupan untuk orang lain, apakah saya masih bertanya kalau mengerjakan sesuatu? Masihkah saya bertanya sama Tuhan, mau mengerjakan sesuatu, mau memulai sesuatu, mau merencanakan sesuatu? Anak muda mau memulai hubungan, kita yang mau pelayanan, mau memprogramkan sesuatu, masihkah kita terus bertanya sama Tuhan? Melosiar kata laki rencana anak puang, atau kita kerjakan dulu sumpu moradako atau sudah buntu nanti ketemu kesulitan baru tamas sambayang denau panabung karang ke puang matualalan. Masihkah saya bertanya sama Tuhan ketika saya mau mengerjakan sesuatu? Tuhan, kami punya rencana ini. Tuhan, kami mau bikin ini. Mau kan bikin tongkonan Tuhan. Tapi kadang-kadang jarang yang terjadi. Yang terjadi biasanya kalau orang mau bikin tongkonan adalah apa? Kita rapat keluarga, rapat bikin tongkonan. Undi murada kok kurang sengena, main takut-takut siram punasang kita masam bayang denau pak. Napagan na puang matodako tu di paraluin na. Apakah ini kehendakmu Tuhan? Apakah ini rencanamu Tuhan atau bukan? Masih bertanyakah kita? Berapa banyak dari kita yang setiap hari memulai hari untuk mau bilang begini, saya memulai hari ini dalam Tuhan. Kiranya setiap hal yang saya kerjakan hari ini, setiap hal yang saya jumpai hari ini, semua jadi berkat. Atau dalam doami, mau kak keluar rumah Tuhan, ada orang yang tidak kusuka di ujung jalan sana, semoga tidak sitamu mataku sama matanya nanti. Bagaimana kita mau hidup dalam rancangan Tuhan jika hal-hal itu masih terjadi dalam kehidupan kita? Memang kehidupan akan menjumpai banyak hal. Memang kehidupan yang kita hidupi, meskipun kita katakan kita mau hidup untuk jadi berkat untuk orang lain, seringkali tidak gampang. Tetap akan menjumpai kesulitan, tetap tidak ada hidup yang baik-baik saja. Saya percaya tidak ada hidup yang baik-baik saja. Kalau ada yang mau bilang bahwa hidupmu baik-baik saja bersama Tuhan, justru Tuhan bilang, jalan yang kamu lalui bersama aku itu jalan salib. Jalan penuh kesulitan, tapi menarik. Kalau dari pengakuan pemazmur 138, dia bilang apa? Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan akan menyelesaikannya ini bukan berarti ketika pemazmur bilang ini masalahnya udah selesai. Tapi dalam keyakinan bahwa dalam setiap hal yang ia kerjakan dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan, ada keyakinan. Kalau memang Tuhan menyertai saya, kalau memang ini kehendak Tuhan, saya percaya saya tidak ditinggalkan. Saya pernah harus menunggu 1 tahun untuk kuliah, untuk sebuah rencana yang sampai hari ini tidak pernah tergapai. Jadi saya dulu rencananya, mimpi saya dari sampai lulus SMA itu bukan jadi pendeta, dan tidak pernah bermimpi kembali ke Toraja. Saya sampai harus mengorbankan mimpi saya untuk kuliah
karena saya mau masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri. Mungkin saya kurang pintar kali ya, jadi nggak lulus UMPTN, namanya waktu itu UMPTN. Karena saya mau masuk sekolah kehutanan, nggak lulus. Saya tunggu setahun. Tahun depannya saya coba lagi, nggak lulus lagi. Dari mana bisa jadi pendeta? Mama saya bilang gini, coba aja tes sekolah pendeta, siapa tahu di sana jalanmu. Dan ternyata lulus gitu. Apakah gampang? Tidak. Sampai di sana pergumulannya masih panjang. Sampai hari ini masih bergumul, masih selesai jadi pendeta masih bergumul, tambah bergumul. Pendeta hari ini tambah banyak masalahnya. Makanya ketika anak saya bilang dia mau jadi pendeta, dalam hati saya bilang, Tuhan jangan sampai. Ketika orang berpikir anaknya mau jadi pendeta, saya malah bilang dalam hati, nak, semoga cita-citamu itu bisa berubah gitu ya. Saya jadi ketakutan gitu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Bukan berarti ketika setiap masalah itu langsung selesai, tidak. Tapi dalam iman berarti apa? Saya percaya kalau memang hidup saya dalam rancangan Tuhan dan saya hidup dalam kehendaknya, maka yang sulit itu akan saya jalani bersama Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan pekerjaan tangannya. Tak enak tampe ki puang matua, ini yang kadang-kadang bikin kita tidak sabar sehingga kita memilih jalan kematian yang tadi, jalan yang putus hubungan dengan Tuhan. Karena ketidaksabaran saya, katanya Tuhan menyelesaikannya bagiku. Kalau Tuhan menyelesaikannya bagiku, kenapa hidupku sampai hari ini tidak baik-baik saja? Tapi dalam keyakinan pemazmur dia mau katakan itu bahwa apa? Saya yakin Tuhan menyelesaikan, masalahnya masih ada nih. Saya jalan, saya masih kerjakan ini. Tapi saya dalam iman percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saya akan tetap melayani meskipun apa? Meskipun Buddha pasayu. Tidak gampang, kadang-kadang kita berpikir penatua diaken itu duduk di depan itu menyenangkan gitu ya. Tapi orang nggak tahu gitu ya. Ketika sudah jadi penatua diaken ternyata apa? Kapan berakhir periode kami ya? Apalagi hasil SSI ini. Ada saya tertawa ya, saya agak tergelitik gitu ya. Melayani di sebuah jemaat, ternyata mereka bulan depan itu sudah mau pemilihan anggota majelis gereja yang baru, penatua diaken yang baru. Kena aturan baru katanya harus diperpanjang lagi sampai 2029. Bu pendeta, berat sekali nih Bu pendeta. Tapi menarik, tetaplah melayani. Tetaplah angkat tanggung jawabmu. Orang tua, adakah orang tua hari ini yang mau bilang bahwa enak sekali itu jadi mama sama papa? Omong kosong, saya cuma mau bilang gitu, omong kosong gitu. Kadang-kadang hanya media sosial yang bikin sesuatu itu jadi kayak wow banget gitu ya. Mengaku kami mama-mama. Dulu memang rindu mau punya anak gitu. Ketika sudah punya anak, apa yang terjadi? Se-wow itu kah? Yang orang lihat di media sosial itu kan cuma 2-3 menitnya gitu. Orang nggak tahu yang mama-mamanya udah nggak tidur. Dia nggak tahu ketika anaknya mulai besar, mulai tua-tua. Kan? Orang nggak tahu itu. Orang nggak tahu ketika anak-anaknya sudah mulai pergi dan orang tuanya mulai dihantui kekhawatiran. Orang nggak tahu kalau misalnya anaknya sudah mulai dewasa dan nggak kawin-kawin. Kapan ya? Tapi apa? Life must go on, hidup harus berjalan. Tapi berjalannya apa? Dalam keyakinan. Meskipun yang saya lihat hari ini mustahil, karena nggak baik-baik saja sehingga kabur abu-abu. Saya belum lihat rancangannya di depan. Tuhan bilang rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tak epakutiro. Apalagi hari ini, kok kayaknya jauh dari harapan itu loh. Kok kayaknya jauh sekali, yang saya cita-citakan dengan yang saya alami hari ini kayaknya jauh sekali. Tapi saya mau usahakan terus dalam iman, dalam usaha saya. Ada satu konten di media sosial saya suka sekali, kontennya namanya Jessica Tamrin, Jestam. Dia suka nolong ojol di Medan. Jadi dia suka bantu ojol, dia ajak belanja ke minimarket. Yang saya selalu suka itu bagian terakhirnya, part terakhirnya ketika si bapak ojol, atau tapi jarang ibu-ibu, si ojol ini diwawancarai. Anaknya berapa, umur berapa,
kenapa kerja begini, dari jam berapa penghasilannya, tapi satu part terakhir dengan penghasilan begini Pak, kok Bapak masih mau pontang-panting kerja, bahkan kadang-kadang sampai tengah malam. Apa dia bilang? Saya punya mimpi, saya punya harapan yang baik untuk anak-anak saya kerjakan terus, saya usahakan terus. Saya nggak tahu bisa apa enggak ke depan Bu, tapi yang terus saya yakini, anak-anak saya hidupnya harus jauh lebih baik dari saya. Dia harus jauh lebih baik dari saya. Itu sebuah keyakinan yang dihidupi. Itu hidup yang membawa kehidupan untuk orang lain. Jadi bukan hidup untuk diri sendiri. Membuat hidup untuk orang lain, ada optimisme di dalamnya. Bagaimana saya bisa optimis dengan kondisi yang tidak baik-baik saja? Menarik, Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias anak Allah. Ada Mesias anak Allah, Mesias yang diurapi, anak Allah yang pegang kendali atas hidupku dan dunia ini. Banyak hal yang di luar kehendak saya, banyak hal yang masih abu-abu, banyak hal yang masih kabur hari ini. Tapi kalau aku percaya ada Mesias anak Allah yang kuyakini, dan dia pegang kendali, dia pegang erat tangan saya, maka saya percaya hidupku ada dalam rencananya dan saya mau hidup dalam kehendaknya. Itu yang dihidupi oleh si Prapua, oleh kakak Musa, oleh ibu Musa. Allah memakai mereka. Sekarang pertanyaannya, maukah saya, maukah Bapak Ibu, maukah saudara-saudara sama seperti si Prapua, takut akan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan menyatakan rancangannya, rancangan yang membawa kehidupan bagi dunia ini. Mari pergi dalam kehidupan kita, mari bersatu teduh, kita sama-sama nyanyikan walaupun gunung itu tak berpindah. masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat.
beberapa pokok doa syafaat yang akan kita doakan. Ada beberapa anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Ada Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Damaris Rera, Ibu Adolpina Paulus, Ibu Diah Karaeng, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Charlotta Dupa atau Nek Arman, Ibu Eni Krismiatun Rantelino, anak Axel Christian Laupa, anak Joyce Miracle Rombe, Ibu Esther Mangallo, Bapak Layuk Sarung Allo, Oma Parung, Mama Amalika. Ada juga dari live streaming permohonan doa syafaat adik dari Bapak Alex yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Timika, dan Bapak Peter Tandi di Samarinda dalam masa pemulihan. Kita bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Untuk mereka yang sudah lansia, bersyukur untuk mereka yang hari ini boleh mendaftar masuk sebagai anggota baru di Jemaat Rantepao. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang dalam duka, dalam kesedihan di NTT, di Kalimantan karena korban kebakaran hutan sehingga terkena dampak asap dari kebakaran itu. Mari bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi kami dalam segala keberadaan kami, Allah yang terus menyatakan kasih kemurahan dan rancangannya dan terus menyatakan agar kami umat yang dikasihinya ini hidup dalam rancangan damai sejahtera Allah. Kiranya kuasa Allah yang kudus, Roh Kudus juga memampukan kami menghidupi apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami. Hidup kami jadi hidup yang membawa kehidupan untuk orang lain. Hidup kami jadi ibadah yang tidak pernah ada hentinya dalam hari-hari yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah Tuhan waktu-waktu anugerah Tuhan tetap kami yakini Tuhan memegang kendali, Tuhan berdaulat atas hidup kami. Berdoa hari ini Tuhan untuk kondisi kehidupan bangsa negara kami. Kami doakan Tuhan dalam setiap keadaan, dalam setiap rasa yang kami miliki untuk bangsa negara daerah kami ini. Tuhan tahu apa yang kami rasakan saat ini. Karenanya terus kami doakan dalam iman pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin daerah kami Toraja Utara. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa negara daerah kami. Sehingga sebagai warga negara, sebagai masyarakat, kami boleh merasakan ketenangan, damai sejahtera hidup di daerah di mana Tuhan tempatkan kami. Berdoa bersama Tuhan sebagai sebuah persekutuan di Jemaat Rantepao. Kami terus menyerahkan Tuhan kehidupan persekutuan. Gereja ini milik Allah. Karenanya sebagai kepala gereja, biarlah setiap orang yang Tuhan pilih, Tuhan pakai, baik pendeta, penatua diaken, setiap pengasuh-pengasuh sekolah minggu, pengurus-pengurus OIG, panitia-panitia yang ada, Tuhan memberkati semuanya, koster satpam di tempat ini. Sehingga biarlah dalam setiap peran, dalam setiap tanggung jawab yang dipercayakan, Tuhan dimuliakan. Program-program jemaat Tuhan, dalam setiap yang direncanakan yang sementara berjalan, yang direncanakan ke depan, biarlah itu berjalan dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Berdoa terus Tuhan untuk gumul jemaat penyelesaian Gedung Bunga Lalan. Tuhan memberkati setiap gumul, Tuhan memberkati setiap usaha, sehingga pada waktunya apa yang menjadi gumul kami ini boleh terselesaikan dengan baik. Semua hanya karena Tuhan yang menuntun. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bersama ya Tuhan, mengingat mereka dan mendoakan saudara-saudara yang kami sebutkan tadi, yang dalam kelemahan tubuhnya, dalam perawatan di rumah sakit maupun pemulihan di rumah, mereka yang dalam usia lanjut sehingga dalam segala keterbatasan fisik
berhalangan hadir di tempat ini untuk beribadah bersama dengan kami. Kami doakan mereka Tuhan, baik yang dalam sakit, dalam usia lanjut, dalam duka. Kami percaya Tuhan, kasih jamahan Tuhan, topangan Tuhan dalam usia lanjut orang tua kekasih kami, biarlah terus dinyatakan bagi mereka. Berdoa ya Tuhan, untuk setiap usaha pekerjaan anggota jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, jika yang kami kerjakan dalam kehendak Tuhan, biarlah di sana pula Tuhan kami boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan, damai sejahtera lewat setiap hasil usaha pekerjaan kami. Berkati keluarga demi keluarga. Tuhan melihat setiap keluarga. Tuhan tahu pergumulan setiap keluarga. Karenanya Bapak, Ibu, anak-anak yang ada dalam keluarga, Tuhan berkati mereka dalam setiap gumul mereka. Tuhan hadir menolong setiap keluarga yang bergumul. Tuhan hadir dalam setiap mereka yang bersuka cita. Berdoa untuk mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kasih kemurahan Tuhan kami percaya akan terus menyertai kehidupan hari-hari mereka. Kami bersyukur untuk keluarga yang boleh hadir sebagai anggota baru di Jemaat Rantepao. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam duka, baik yang ada di Flores di NTT maupun yang ada di Kalimantan yang terkena dampak dari kebakaran hutan. Tuhan menolong setiap mereka ya Tuhan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja hari ini. Dan biarlah Tuhan dalam kondisi yang tidak baik-baik itu tetap mereka merasakan kasih dan kehadiran Tuhan lewat setiap uluran tangan yang hadir di dekat mereka. Ajar kami juga Tuhan, jika memungkinkan kami melibatkan diri menolong setiap mereka yang ada di sekitar kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Banyak hal yang kami rancangkan, banyak hal yang kami harapkan, tapi semuanya ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya setiap kami Tuhan pegang erat kami, setiap kami Tuhan jaga lindungi kami. Karenanya Tuhan, biarlah hari-hari ke depan kami terus berjalan hanya dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk setiap orang yang Tuhan pakai terlibat dalam ibadah ini. Kasih berkat Tuhan juga menyertai setiap mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, ini doa kami, syukur kami, permohonan kami, bahkan kami yang juga menaikkan doa-doa pribadi kami saat ini. Dengar kami, jawab kami ya Tuhan, bukan dalam kehendak kami yang penuh dengan dosa dan keterbatasan, tapi kiranya dalam setiap permohonan yang kami bawa di hadapan Tuhan, Tuhan jawab dalam kehendak dan rencangan Tuhan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Karena kami berdoa dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Apa arti ibadahmu kepada
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dengan sebuah keteguhan iman untuk menghidupi rancangan Tuhan dalam hidupmu dengan terus hidup pada jalannya. Arahkan hati pada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur atas ibadah yang telah kita lalui bersama Bapak Ibu, bersama dengan saudara seman kita di dalam ibadah live streaming. Dan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah memimpin kita dalam ibadah ini. Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam kehidupan, di dalam keluarga dan pelayanan-pelayanan selanjutnya di tempat dan dalam ruang yang telah ditentukan Tuhan kepada Ibu Pendeta. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita kembali dalam kelemahan rumah kita masing-masing. Kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukan semua firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita angkat satu pujian, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terlambat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Silakan bersyukur Bapak Ibu. Kidung pujian semua baik.
mula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh